Cerita berlanjut, karena perjalanan dari lembah Raja Obat cukup jauh, sehingga Zhong Wen sampai ke istana Piahua di pagi harinya. Dan Zhong Wen pun merasa hari ini adalah hari yang baik, karena Zhong Wen merasa semua yang dia inginkan bisa menjadi kenyataan. Kemudian, setibanya di halaman istana Piahua, Zhong Wen bertemu dengan Nyonya Wang dan menyapanya. "Nyonya Wang, kau mau pergi kemana?" Nyonya Wang yang tidak mengetahui Zhong Wen yang baru saja kembali dari lembah Raja Obat, dia menjawab, "Aku hendak pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Tuan muda Zhong, kau sungguh sangat rajin sekali karena sudah berjalan-jalan sepagi ini." Lalu Zhong Wen pun tertarik untuk ikut berbelanja dan kembali berkata, "Kalau begitu, izinkan aku untuk ikut pergi bersamamu, karena kebetulan aku juga ingin membeli beberapa baju ganti." "Tentu saja kau boleh ikut denganku. Mari kita pergi bersama-sama ke pasar," ucap Nyonya Wang. Singkat cerita, mereka pun tiba di pasar, di mana di sana terlihat banyak pedagang yang sudah menjajakan barang dagangan mereka di pagi-pagi hari sekali. Lalu, Zhong Wen berhenti untuk membeli ayam, karena dia sudah memiliki kemampuan memasak yang sangat hebat, sehingga Zhong Wen ingin mencoba kemampuannya itu dengan memasak daging ayam yang sangat lezat. Tak cukup sampai di situ, Zhong Wen juga membeli peralatan memasak di sana, karena Zhong Wen ingin memasak terpisah dengan Nyonya Wang, yang merupakan seorang juru masak di istana Piahua. Setelah dirasa semua kebutuhannya sudah cukup, Zhong Wen pun membawa ayam yang cukup besar itu untuk dijadikan masakan olehnya. Melihat wajah aneh Zhong Wen karena membeli begitu banyak barang, Nyonya Wang pun merasa heran dan bertanya, "Tuan muda Zhong, untuk apa kau membeli peralatan memasak?" Zhong Wen menjawab, "Karena aku membutuhkannya agar aku bisa memberi kejutan kepada kalian semua." Kemudian mereka pun kembali ke istana Piahua. Zhong Wen pun langsung berniat untuk melakukan eksperimen dalam pembuatan garam, karena dia sudah sangat rindu dengan makanan di dunia modern yang selama ini dia makan. Tentu saja Zhong Wen pun merasa sangat senang, karena dia akhirnya bisa menciptakan garam dan berkata di dalam hatinya, "Garam ini sangat asin. Akhirnya aku telah berhasil membuatnya. Sekarang aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada masakan yang terasa sangat hambar buatan Nyonya Wang." Setelah itu, Zhong Wen langsung menari sambil bernyanyi untuk merayakan keberhasilannya dalam membuat garam, sehingga Zhong Wen tidak menyadari kalau Lin Xiaodi telah masuk ke dalam ruangannya. Kemudian, Lin Xiaodi yang merasa sangat kebingungan karena dia melihat Zhong Wen yang sedang menari sambil bernyanyi itu pun berkata, "Kakak Zhong Wen, apa yang sedang kau lakukan? Nyonya Wang menyuruhku untuk memanggilmu datang ke ruang makan untuk makan siang bersama." Mendengar Lin Xiaodi yang memanggilnya, Zhong Wen pun langsung menoleh ke belakang dan berkata, Ternyata ada adik Xiaodi di sini. Xiaodi, aku mempunyai kabar gembira untukmu, karena aku telah berhasil membuat garam yang bisa membuat makanan terasa lebih enak daripada sebelumnya." Lin Xiaodi yang tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Zhong Wen, karena Lin Xiaodi tidak tahu benda apa yang dinamakan garam itu, dia berkata, "Kedengarannya hebat, tapi kuharap apa yang disebut garam ini tidak seperti teknik biu-biu yang kau praktekkan waktu kita berada di perpustakaan." Dan wajah Zhong Wen pun langsung berubah menjadi pucat setelah Lin Xiaodi berkata seperti itu kepadanya, lalu berkata di dalam hatinya, "Dasar Xiaodi ini, dia ternyata masih mengingat kejadian yang sangat memalukan itu." Kemudian Zhong Wen memasukkan garam yang telah dibuatnya ke dalam saku bajunya, lalu mengajak Lin Xiaodi untuk pergi ke ruang makan dan berkata, "Xiaodi, kau tidak perlu khawatir, karena kali ini pasti akan berhasil. Ayo kita pergi ke ruang makan dan menunjukkannya kepada para kakak seniormu. Aku yakin mereka pasti akan sangat senang." "Baiklah kakak Zhong Wen," ucap Lin Xiaodi yang menaruh harapan besar kepada penemuan Zhong Wen kali ini. Sementara itu di ruang makan sudah berkumpul para kakak senior Lin Xiaodi dan juga Nyonya Wang, di mana semua makanan sudah tersedia di meja. Hanya tinggal menunggu Zhong Wen dan juga Lin Xiaodi yang belum tiba di sana. Liu Qi yang sudah merasa sangat lapar pun terus mengeluh sambil melihat makanan yang ada di sana. Dia berkata, "Mengapa Xiaodi dan juga Zhong Wen belum datang juga? Bagaimana kalau kita makan terlebih dahulu? Karena aku sudah merasa sangat lapar." Zheng Yueting pun meminta agar Liu Qi bisa bersabar sedikit lagi. Dia berkata, "Qi, tunggulah sebentar lagi, karena mereka pasti akan segera datang ke sini." Tak lama kemudian, Nyonya Wang melihat Zhong Wen yang baru saja datang dan memberitahu semua orang yang ada di sana dengan berkata, "Lihatlah, mereka sudah datang kemari. Sekarang kita bisa memulai makan siang bersama hari ini." Sambil berjalan menuju meja makan, Lin Xiaodi pun langsung menyampaikan penemuan dari Zhong Wen. Dia berkata, "Kakak-kakak senior sekalian,
kakak Zhongwen berhasil membuat sesuatu yang dia sebut sebagai garam. Dia mengatakan kalau kalian menambahkannya sedikit ke dalam makanan, kalian dapat membuat makanan menjadi semakin lezat daripada sebelumnya. Tuan Muda Zhong hanya bercanda saja dengan mengatakan itu kepadamu. Bagaimana hal seperti itu ada di dunia ini? Karena aku belum pernah mendengarnya sama sekali, ucap Nyonya Wang sambil tersenyum kepada Lin Xiaodi dan juga Zhongwen. Kemudian, Zhongwen pun langsung mengeluarkan garam yang telah dibuatnya dan berkata, memang benar, kalau masakannya Nyonya Wang sudah sebanding dengan masakan seorang koki dari kota Changyun. Tetapi kalian tidak boleh langsung mengatakan bahwa hal itu mustahil sebelum aku membuktikannya. Lalu, dengan gaya seorang koki terkenal dari Turki, Zhongwen menaburkan garam ke dalam sup ayam yang telah dimasak oleh Nyonya Wang dan melanjutkan perkataannya. Jika kalian sudah melihat dan merasakannya, maka kalian akan mempercayainya. Jadi perhatikanlah keahlianku ini baik-baik. Kemudian, setelah Zhongwen menaburkan garam ke semua makanan yang ada di meja makan, sehingga tampilan dari makanan itu pun terlihat lebih menggugah selera daripada sebelumnya, Zhongwen pun mempersilahkan semua orang untuk mencicipi makanan tersebut dan kembali berkata, baiklah, sekarang aku sudah selesai membumbui semua makanan yang ada di sini. Sekarang silahkan coba kalian cicipi makanannya. Karena sudah merasa sangat lapar, mereka pun mencoba mencicipi kuah sup ayam yang telah dibumbui garam oleh Zhongwen. Dan terlihat Lin Xiaodi yang meminumnya sambil tergesa-gesa, sehingga kuah sup ayam pun menetes di bajunya. Begitu juga dengan Nyonya Wang dan senior ketiga, mereka pun mencoba mencicipi sup ayam tersebut, karena mereka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Zhongwen, yang bisa membuat makanan yang ada di sana menjadi lebih enak daripada sebelumnya. Setelah mereka semua mencicipi kuah sup ayam itu, ekspresi wajah mereka pun terlihat sangat terkejut, karena mereka belum pernah merasakan sup ayam yang sangat lezat seperti yang saat ini sedang mereka makan. Kemudian, dengan senyuman di wajahnya, Lin Xiaodi berkata, kakak Zhongwen, sup ayam ini benar-benar sangat enak. Aku belum pernah mencicipi sup ayam yang begitu lezat seperti ini seumur hidupku. Sementara Zhongwen, dia hanya tersenyum mendengarnya, karena Zhongwen pun merasa senang jika semua orang menyukai makanan yang telah dibumbui garam olehnya. Lalu, Zheng Yueting yang merasa bahwa garam yang dimasukkan oleh Zhongwen ke dalam masakan benar-benar telah membuat masakannya menjadi lebih lezat. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan berkata, Tuan Muda Zhong, jika kau berkenan, aku ingin kau menjual sedikit garam itu kepadaku. Mendengar itu, Zhongwen pun langsung memberikan sebungkus garam miliknya dan menjawab, karena ini adalah permintaan dari saudara Nona Liu Qixi, jika kau memang benar-benar menyukainya, kau dapat menggunakannya secara cuma-cuma. Zheng Yueting kembali berkata, Tuan Muda Zhong, yang kau berikan itu terlalu banyak, karena aku hanya membutuhkan garam itu sedikit saja. Aku yakin dengan pemberianku ini, kau pasti akan memberiku banyak wajah di masa depan, ucap Zhongwen di dalam hatinya. Kemudian, karena Zhongwen tetap memberikan semua garam itu kepadanya, Zheng Yueting pun merasa senang dan kembali berkata, terima kasih banyak Tuan Muda Zhong, ibuku mengalami penurunan selera makan. Aku ingin mencoba garam ini agar bisa membuatnya kembali berselera seperti biasanya. Lalu, karena Zhongwen juga sudah merasa lapar, dia pun segera menyudahi pembicaraan itu karena Zhongwen melihat Liu Qixi yang terus makan dari tadi. Dan Zhongwen pun berkata, Nona Zheng Yueting, kau sangat berbakti kepada orang tuamu. Aku harap ibumu bisa segera pulih. Sekarang mari kita nikmati supnya sebelum sup itu menjadi dingin. Tapi setelah Zhongwen mendekati meja makan, dia sangat terkejut karena tidak ada lagi makanan yang tersisa di sana, lalu berkata, di mana sup ayamnya? Kenapa tidak ada satu tetes pun yang tersisa? Apakah kalian memakannya tanpa menyisakan sedikit pun untukku? Mendengar itu, wajah Nyonya Wang pun langsung berubah menjadi pucat, dan sambil meneteskan keringat dingin dari wajahnya, dia berkata, maafkan saya Tuan Muda Zhong, karena rasa supnya sangat enak, jadi tidak terasa kami telah menghabiskannya. Lalu berkata di dalam hatinya, setelah meminum sup ayam yang begitu enak seperti ini, bagaimana bisa aku berhenti untuk memakannya? Sementara senior ketiga, dia berpura-pura tidak merasa bersalah setelah memakan sebuah sup ayam yang ada di sana dan hanya mengelap mulutnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sama halnya dengan Liu Qixi, dia juga hanya tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, sebenarnya aku sangat ingin meminta garam itu darinya, tapi percuma saja jika aku meminta barang milik orang lain, karena aku tidak bisa mengatakannya meskipun aku sangat menginginkannya.
Kemudian, Zhong Wen pun tidak memperpanjang masalah itu karena mereka semua sangat menikmati makanan yang telah dibumbui garam olehnya dan malah memberikan sebungkus garam kepada Liu Qi lalu berkata, "Nona Liu Qi, aku memberikan garam ini untukmu karena tidak sulit bagiku untuk membuatnya dan aku bisa membuat satu kaleng lagi dalam waktu 2 hari. Aku tidak menyangka kau akan memberikan sebungkus garam ini kepadaku. Terima kasih banyak," ucap Liu Qi yang merasa sangat terkejut. Di saat mereka baru saja selesai makan siang bersama, tiba-tiba datang ke sana sekelompok orang yang berteriak dengan keras. Pimpinan mereka berkata, "Apakah Tuan Lin Ziyun sedang ada di dalam? Aku pikir sekarang sudah waktunya dia membayar hutang kristal spiritual yang pernah dia pinjam kepadaku." Mendengar suara ribut-ribut di luar, Liu Qi pun langsung menemui orang-orang itu dan berkata, "Tuan Jin, bukankah sekarang belum mencapai tenggat waktu bagi kami untuk membayar hutang itu?" Tuan Jin menjawab, "Aku datang ke sini untuk mengingatkan kalian bahwa masih ada waktu 2 hari lagi, dan jika kalian tidak memiliki kristal spiritualnya, sebaiknya kalian mengepak barang-barang milik kalian terlebih dahulu, karena jika kalian tidak membayarnya, aku akan mengambil alih tempat ini." Kemudian, Zhong Wen yang tidak mengerti duduk permasalahan yang ada di sana, dia bertanya kepada Lin Xiaodi, "Siapakah orang yang dipanggil dengan sebutan Tuan Jin ini?" Lin Xiaodi menjawab, "Dia adalah penjahat besar. Master kami pernah berhutang kepadanya untuk membiayai perawatan penyakitku beberapa waktu yang lalu." Zhong Wen pun kembali berkata, "Apa kalian berhutang banyak kristal spiritual kepada Tuan Jin ini?" Tapi, sebelum Lin Xiaodi menjawab pertanyaan dari Zhong Wen, para penagih hutang itu memaksa untuk masuk ke dalam, dan Liu Qi pun mencoba untuk menahannya, sehingga senior ketiga pun bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Situasinya mulai menjadi tidak kondusif. Sebaiknya kita semua pergi ke sana untuk membantu kakak kedua menghadapi mereka." Kemudian, senior ketiga pun menghampiri Liu Qi dan bertanya, "Kakak kedua, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini?" Liu Qi menjawab, "Orang-orang ini ingin tinggal di istana Piahua kita. Jika kita tidak membayar hutang kristal spiritual kepada mereka, mereka itu benar-benar sangat lancang." Tuan Jin pun kembali menyuruh mereka untuk cepat pergi dari sana. Dia berkata, "Kalian berhutang kristal spiritual kepada kami, dan kalian tidak bisa membayarnya. Jadi aku akan mengambil tempat ini sebagai gantinya. Cepat kosongkan tempat ini sekarang juga sebelum aku bertindak kasar." Tentu saja, Liu Qi tidak bisa menerima hal yang sangat tidak masuk akal seperti itu, dan sambil menunjuk ke arah mereka semua, dia berkata, "Hutang kami akan dibayar kepada kalian jika sudah jatuh temponya. Terlebih lagi, di istana ini hanya ada kami para wanita. Jadi laki-laki seperti kalian tidak bisa kami izinkan untuk tinggal di sini." Tuan Jin menjawab, "Bagaimana jika kalian malah melarikan diri saat kami pergi dari sini? Hentikan semua omong kosongmu itu dan biarkan kami semua untuk masuk." Mendengar orang-orang yang ada di sana ingin menerobos masuk ke dalam, wajah Zhong Wen pun langsung berubah menjadi pucat dan berkata, "Apa-apaan semua ini? Jika masalah ini terus dibiarkan, pasti akan terjadi pertarungan di antara kedua belah pihak." Kemudian, para bawahan Tuan Jin pun mulai merangsek masuk ke dalam istana Piahua sambil berkata, "Istana ini lumayan bagus juga. Aku sangat menyukainya. Teman-teman, bagaimana kalau kita tinggal di sini lebih lama lagi? Karena di sini terdapat banyak gadis cantik yang akan membuat kita semua tidak akan pernah merasa bosan sama sekali." Karena para bawahan Tuan Jin mulai bergerak, Zheng Yueting pun langsung mengambil pedang miliknya dan memberikan sebuah pedang kepada Liu Qi sambil berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi. Ayo kita beri mereka semua pelajaran, karena mereka telah lancang memasuki istana Piahua kita." Liu Qi pun langsung menghunuskan pedang yang diberikan oleh Zheng Yueting kepadanya dan berkata, "Jika kalian berani melangkah satu langkah lagi ke depan, maka aku tidak akan segan-segan untuk memberi kalian pelajaran, karena sudah masuk tanpa izin ke istana Piahua kami." Tapi, ancaman dari Zheng Yueting dan juga Liu Qi tidak membuat para bawahan dari Tuan Jin merasa takut sedikit pun, dan langsung menerjang ke arah mereka berdua untuk mencoba masuk ke istana Piahua dengan cara paksa lalu berkata, "Kau pikir kami akan takut jika harus menghadapi kalian? Lagi pula, aku sangat menyukai gadis cantik sepertimu," ucap temannya menambahkan. Kemudian, pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi, di mana salah seorang dari mereka langsung melancarkan serangan ke arah Liu Qi, tetapi Liu Qi berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh salah seorang dari mereka ke arahnya. Lalu,
Liu Qi menggunakan teknik Light Splitting Sword miliknya, dan dalam waktu sekejap saja Liu Qi bisa menghentikan pergerakan dari salah seorang bawahan tua jin, dan Liu Qi pun berkata, "Jika kau berani bergerak sedikit saja, maka kepalamu itu akan terlepas dari tubuhmu." Dan bawahan Tuan Jin itu pun langsung terdiam sambil meneteskan banyak keringat dingin dari wajahnya. Sementara Zheng Yueting, dia juga bertarung dengan sengit melawan salah seorang bawahan Tuan Jin. Tetapi Zheng Yueting tidak bisa mengalahkannya dengan mudah karena ranah kultivasi mereka tidak berbeda jauh. Di saat Zheng Yueting dan Liu Qi sedang bertarung dengan para bawahan Tuan Jin, dua orang lainnya berjalan menuju ke arah Zhong Wen yang berada di belakang, sehingga senior ketiga pun langsung maju untuk melindungi mereka semua dan berkata, "Kalian jangan takut, aku akan melindungi kalian, jadi tetaplah berada di belakangku." Kemudian, salah seorang dari mereka langsung menerjang ke arah senior ketiga sambil berkata, "Nona muda, mari kita bersenang-senang dulu sebentar. Dan aku berjanji, aku tidak akan melukaimu jika kau mau menuruti perkataan dari kami." Lalu, dengan cepat senior ketiga langsung menangkis serangan dari orang itu. Tetapi serangan yang dilancarkan oleh orang itu terasa cukup berat dan membuat senior ketiga kewalahan, lalu berkata di dalam hatinya, "Ini buruk, pria ini sangat kuat. Akan sulit bagiku untuk bisa mengalahkannya dengan cepat. Seharusnya aku tidak terlalu fokus belajar alkimia dan lebih banyak berlatih seni bela diri." Sementara yang satu orang lagi, dia berjalan menghampiri Zhong Wen dan juga yang lainnya sambil berkata, "Sungguh gadis kecil yang sangat cantik. Aku sangat menyukai gadis muda sepertimu." Lin Xiaodi pun mencoba untuk melindungi yang lainnya sambil menghunuskan pedangnya. Dia berkata, "Kakak Zhong Wen, Nyonya Wang, kalian berdua tidak memiliki basis kultivasi. Jadi aku akan melindungi kalian dan melawan orang ini." Kemudian, tanpa merasa takut sedikit pun, Lin Xiaodi langsung menerjang ke arah orang itu karena dia mengira bahwa Zhong Wen masih belum memiliki basis kultivasi. Jadi Lin Xiaodi berniat untuk melindungi Zhong Wen dan juga Nyonya Wang. Tapi karena teknik seni bela diri Lin Xiaodi masih sangat rendah, orang itu langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiaodi ke arahnya. Dan pedang Lin Xiaodi pun langsung terlepas dari tangannya hanya dalam satu kali serangan saja. Lalu orang bejat itu berniat untuk menangkap Lin Xiaodi yang sudah tidak memiliki senjata lagi sambil berkata, "Gadis kecil, hentikan perlawananmu yang sia-sia itu dan turuti saja apa yang aku inginkan. Dengan begitu, aku akan mengampuni nyawamu." Tentu saja, Lin Xiaodi yang merasa sangat ketakutan pun hanya terdiam karena dia tidak memiliki senjata lagi. Ditambah orang yang dihadapinya berada di ranah kultivasi lebih tinggi, dan tangan kotor dari manusia bejat itu pun sudah hampir bisa meraih tubuh Lin Xiaodi. Melihat Lin Xiaodi yang berada dalam bahaya, Zhong Wen pun langsung menggunakan teknik rahasia miliknya untuk menyerang manusia bejat itu yang mencoba menyentuh tubuh Lin Xiaodi dengan tangan kotornya. Lalu, pergerakan orang itu pun langsung terhenti, sehingga wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali? Apa mungkin gadis kecil ini hanya berpura-pura kalah dariku? Tapi sebenarnya dia sedang menggunakan teknik rahasia miliknya kepadaku." Kemudian, sementara tubuh orang bejat itu tidak bisa digerakkan, Lin Xiaodi pun menoleh ke belakang karena tiba-tiba saja Zhong Wen mengelus rambutnya lalu berkata, "Hebat sekali, kakak Zhong Wen, kau benar-benar telah menggunakan teknik biu-biu milikmu itu. Tentu saja aku bisa melakukannya," ucap Zhong Wen sambil tersenyum kepada Lin Xiaodi. Sementara itu di tempat lainnya, salah seorang bawahan Tuan Jin terhempas di sampingnya, di mana orang yang terhempas itu telah berhasil dikalahkan oleh Zheng Yueting. Dan Tuan Jin pun berkata, "Dasar sampah yang tidak berguna, bisa-bisanya kau kalah bertarung dengan seorang wanita." Kemudian Liu Qi juga berhasil mengalahkan lawannya, dan sambil menendang pantat lawannya dia berkata, "Cepat bawa orang-orangmu pergi dari sini, dan jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di depan kami sebelum waktu jatuh tempo pembayaran hutang master kami kepada kalian." Karena para bawahannya berhasil dikalahkan, Tuan Jin pun memerintahkan para bawahannya itu untuk pergi dari istana Piahua dan berkata, "Ayo kita pergi, aku hanya membuang-buang uangku saja dengan menjadikan orang-orang seperti kalian sebagai bawahanku." Tapi semua itu ternyata hanyalah rencana busuk dari Tuan Jin yang ingin melihat kemampuan orang-orang dari istana Piahua. Dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Tuan Jin pun berkata di dalam hatinya, "Misi telah selesai, saatnya aku melaporkannya ke Tuan Tantai."
Kemudian, mereka pun kembali ke kediaman keluarga Tantai di kota Qinfeng untuk melaporkan apa yang telah terjadi di istana Piahua kepada Tuan Tantai, karena dia adalah orang yang telah memerintahkan mereka untuk pergi ke sana. Lalu, Tuan Jin pun melaporkan semua itu kepada atasannya dan berkata, "Tuan Tantai, aku sudah menemukan jawabannya. Kecuali Master Lin Jiyun yang tidak muncul di sana, semua penghuni istana Piahua berada di ranah human will dan tidak terlalu tinggi." Mendengar jawaban dari bawahannya, Tuan Tantai pun tersenyum dan berkata, "Kerja yang bagus. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kekuatan mereka. Lin Jiyun itu, kemungkinan besar dia hanya berada di ranah Earth Will." Orang itu bernama lengkap Tantai Jin, yang merupakan patriark dari keluarga Tantai. Dia kembali berkata, "2 hari kemudian, ketika Lin Jiyun kembali, kita kalahkan mereka dalam satu gerakan. Aku hanya butuh akta kepemilikan dari istana Piahua, dan gadis-gadis cantik yang ada di sana akan kuberikan kepadamu." Kembali lagi ke istana Piahua, Zhong Wen pun berniat pergi ke kota dengan menaiki kereta kuda, karena Zhong Wen berniat mencari sesuatu di sana. Dan Zhong Wen pun berkata di dalam hatinya, "Kota Pufeng adalah kota terbesar di daerah sekitar sini. Sekarang aku harus bisa meningkatkan kehidupan istana Piahua demi membalas budi kepada mereka, karena mereka telah menolongku dan mengizinkanku untuk tinggal di sana." Di tengah perjalanan, Zhong Wen membayar ongkos perjalanan kereta yang menuju ke kota Pufeng, karena Zhong Wen sudah memiliki banyak uang setelah dia mendapatkan warisan kristal spiritual yang sangat banyak dari Raja Obat Dugu Chen, dan Zhong Wen sudah menukarnya dengan uang kertas di Kekaisaran Dagan dan berkata, "Paman Zhao, ini adalah bayaran 10 tael perak untuk biaya menaiki keretamu menuju ke kota Pufeng." Kemudian, setelah memasuki daerah pinggiran hutan, Paman Zhao dan juga Zhong Wen pun terkejut karena kereta kuda yang mereka tumpangi dihentikan oleh orang-orang yang sudah menunggu pedagang yang lewat di daerah sekitar sana. Tentu saja, Paman Zhao pun menjadi sangat panik karena mereka dihadang oleh sekelompok bandit yang biasa merampok di wilayah sekitar hutan, dan Paman Zhao pun berkata, "Tuan Muda Zhong, ini buruk karena mereka adalah kelompok Ultimate Bliss yang biasa merampok pedagang yang melewati daerah di sekitar sini." Setelah mendengar perkataan dari Paman Zhao, wajah Zhong Wen pun langsung berubah menjadi serius dan menatap ke arah kelompok Ultimate Bliss itu dengan tatapan mata yang tajam, karena berani sekali mereka berniat untuk merampok kereta kuda yang sedang ditumpangi olehnya. Kemudian, pemimpin kelompok Ultimate Bliss berkata, "Cepat kalian turun dari kereta kuda itu dan tinggalkan semua uang serta barang yang ada di sana jika kalian masih ingin tetap hidup. Tapi jika kalian malah berniat melawan kami, maka aku pastikan kau tidak akan bisa melihat matahari terbit lagi pada esok hari." Mendengar ancaman dari pemimpin kelompok Ultimate Bliss, Paman Zhao pun merasa sangat ketakutan dan berniat untuk menuruti permintaan dari mereka. Tetapi Zhong Wen langsung menenangkannya dan berkata, "Paman Zhao, kau tidak perlu takut, karena selama aku berada di sini, mereka tidak akan pernah bisa untuk mengambil barang-barang milik kita." Kembali lagi ke hari sebelumnya, karena sebelum Zhong Wen memutuskan untuk pergi ke kota Pufeng, Zhong Wen pergi ke lembah Raja Obat terlebih dahulu untuk mencari apakah dia bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu orang-orang di istana Piahua, setelah sebelumnya mereka didatangi oleh bawahan Tantai Jin yang ingin mengambil alih istana Piahua milik mereka. Sesampainya di sana, Zhong Wen pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Aku harus menemukan cara untuk meningkatkan basis kultivasi orang-orang yang berada di istana Piahua, karena sewaktu-waktu mereka bisa berada di dalam bahaya jika orang-orang tadi kembali datang di saat aku sedang tidak ada bersama mereka." Kemudian, Zhong Wen pun memasuki perpustakaan yang ada di lembah Raja Obat untuk mempelajari teknik-teknik spiritual yang ada di sana dengan cepat, karena Zhong Wen berniat untuk mengumpulkan semua informasi agar bisa membantu orang-orang yang berada di istana Piahua. Setelah masuk ke dalam perpustakaan, Zhong Wen mulai mempelajari buku-buku teknik spiritual yang ada di sana. Karena Zhong Wen merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu, Zhong Wen pun mempelajari buku-buku yang ada di sana secara acak. Dan buku-buku yang dipelajari oleh Zhong Wen diantaranya adalah buku pola dasar-dasar spiritual, buku teknik jarum mengejar jiwa, buku hibridisasi spiritual, buku seni membuat eliksir, dan juga buku-buku lainnya. Kemudian, sambil terus mempelajari buku-buku yang ada di sana, Zhong Wen pun berkata di dalam hatinya, "Pokoknya, cobalah untuk belajar sebanyak mungkin.
Karena tidak ada tekanan apa-apa kepadaku di saat aku mempelajari buku sebanyak apapun, paling-paling aku hanya merasa sedikit pusing karena tiba-tiba begitu banyak informasi yang masuk ke dalam pikiranku. Tapi itu bukanlah apa-apa bagiku karena tidak seperti sebelumnya. Sekarang aku sudah memiliki aliran meridian. Tanpa terasa, Zhongwen sudah mempelajari 100 buku yang tergolong kategori eliksir, sehingga Zhongwen mendapatkan kesempatan untuk menggunakan gacha dari sistem. Dan Zhongwen juga sudah memiliki 100 buku dalam kategori alkemi, sehingga Zhongwen juga memiliki kesempatan 1 kali gacha dari sistem. Tapi Zhongwen tidak berhenti sampai di situ saja, karena Zhongwen terus melanjutkan mempelajari 100 buku kategori pengobatan, 100 buku kategori spiritual, sehingga jika semuanya dijumlahkan, Zhongwen sudah mempelajari 1000 buku dan mendapatkan banyak kesempatan gacha dari sistem. Kemudian, Zhongwen pun langsung menggunakan tiket gacha yang diberikan oleh sistem kepadanya, sehingga Zhongwen mendapatkan hadiah peta distribusi dari sekte kuno, skill spiritual level platinum, teknik pedang returning wind dan falling geese, panduan pembuatan penanda roh, kamus bahasa beast, skill spiritual level diamond Myriad Hands, dan skill spiritual level bintang flower transfer. Zhongwen pun merasa sangat senang setelah mendapatkan semua hadiah itu dan berkata, bahkan ada skill level roh bintang juga. Baiklah, sekarang langsung saja kita pelajari semuanya. Lalu, dengan pemahaman super tinggi yang dimilikinya, Zhongwen langsung mempelajari semua skill yang telah dia peroleh dari sistem dalam waktu sekejap saja. Dan sekarang Zhongwen mendapatkan skill tangan mistis, yaitu keterampilan mencuri tingkat tinggi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Zhongwen juga mendapatkan skill mentransfer bunga ke dalam batu giok. Setelah mentransfer kekuatan roh, skill ini dapat digunakan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan juga Zhongwen mendapatkan panduan pembuatan penanda roh, yaitu alat yang diperlukan untuk membuat piringan roh penanda yang digunakan dalam seni alkimia. Kembali lagi ke saat ini, pemimpin kelompok Ultimate Bliss pun memerintahkan para anak buahnya setelah melihat sikap Zhongwen dan berkata, "Bocah itu sudah gila. Kalian berdua cepat naik dan habisi nyawanya, lalu turunkan barang-barang dari atas kereta kuda itu." Lalu, setelah mendapat perintah dari kepimpinan mereka, 2 orang anggota kelompok Ultimate Bliss pun berjalan menghampiri Zhongwen dan mengeluarkan aura intimidasi yang ditujukan kepada Zhongwen. Mereka pun berkata, "Bocah, sepertinya kau tidak takut mati. Kalau begitu, aku akan menghabisimu dengan sangat cepat." Itu benar, bocah ini hanya mencari kematian saja dengan bertindak so jagoan seperti itu agar dirinya terlihat bagus di depan orang lain, ucap temannya menambahkan. Tapi sebelum kedua orang itu sampai ke kereta kuda, Zhongwen langsung melompat dari atas kereta kuda dan menerjang ke arah 2 orang itu dengan kecepatan tinggi, lalu berkata, "Kalian pikir aku hanya menggertak saja dengan berkata seperti itu? Sekarang mari kita buktikan siapa sebenarnya yang hanya mengatakan omong kosong." Kemudian, tanpa bisa dihindari oleh mereka berdua, Zhongwen langsung menyumbat pembuluh darah yang ada di tubuh mereka, sehingga pergerakan mereka berdua pun langsung terhenti dikarenakan aliran darah yang ada di tubuh mereka telah tersumbat. Dan kejadian yang sangat cepat itu hanya berlangsung kurang dari 3 detik saja, di mana Zhongwen yang melompat dari atas kereta kuda lalu menyumbat aliran darah yang ada di tubuh mereka berdua, sehingga pergerakan mereka berdua pun langsung terhenti. Dan Zhongwen pun berhasil mendarat dengan sempurna setelah melancarkan aksinya tersebut. Kemudian Zhongwen menoleh ke belakang dan berkata, "Jika kalian ingin naik ke kereta kuda, lakukan saja. Itu pun jika kalian bisa melakukannya." Wajah orang itu pun langsung panik, dan dengan keringat dingin yang bercucuran dari wajahnya, dia berkata, "Cepat lepaskan teknik milikmu ini. Jika tidak, aku tidak akan mengampuni nyawamu." Tapi Zhongwen malah tertawa dengan keras setelah mendengar ancaman dari orang itu dan kembali berkata, "Kau pikir kau bisa melepaskan diri dari teknik milikku dan membunuhku? Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Jika tidak, seluruh pembuluh darah yang ada di tubuhmu bisa meledak, dan akhirnya kau akan mati karena kehabisan darah." Melihat kedua anak buahnya yang tidak bisa mengalahkan Zhongwen, pemimpin kelompok Ultimate Bliss pun menjadi marah dan langsung memerintahkan bawahannya yang lain untuk menyerang Zhongwen. Dia berkata, "Bocah, berani sekali kau melawan kelompok kami. Hari ini aku akan menghabisimu sebagai pelajaran karena berani melawan kelompok Ultimate Bliss kami."
Tapi sebelum Zhong Wen bertarung dengan mereka semua, ceritanya pun malah bersambung.